Gunung Lawu sebuah gunung yang dikenal penuh misteri dan cerita-cerita menakutkan. Berbagai pendaki telah mencoba untuk menaklukkan puncaknya, namun tak sedikit yang menghilang tanpa jejak, meninggalkan hanya tanda tanya besar. Tapi kali ini, sekelompok pendaki yang terdiri dari 7 orang dengan karakter yang sangat berbeda, memutuskan untuk menapaki jalan berbahaya itu. Mereka tak tahu bahwa pendakian ini akan mengubah segalanya. Bukan hanya hubungan persahabatan mereka, tetapi juga akan membawa mereka dalam situasi yang lebih mengerikan dari apa yang bisa mereka bayangkan. Apakah mereka mampu bertahan di tengah teror yang datang tanpa henti? Siapa yang akan bertahan? Dan siapa yang akan hilang di tengah kabut tebal itu? Dalam cerita ini, ketegangan dan humor akan bergantian membayangi setiap langkah mereka. Dari tawa yang canggung hingga suara misterius yang membuat mereka ketakutan. Dari persahabatan yang teruji hingga kenyataan yang tak dapat dijelaskan, semuanya terjadi dalam perjalanan yang penuh misteri ini. Apakah mereka bisa menemukan jawaban atas hilangnya salah satu dari mereka? Ataukah mereka semua akan tenggelam dalam kabut yang tak pernah mengungkapkan rahasianya? Pendakian dimulai. Langit masih gelap saat Rio, Kode, Fairul, Jabar, Zakir, Ramang, dan Arga bersiap memulai pendakian ke Gunung Lawu. Udara dingin menusuk tulang, tetapi semangat mereka tetap tinggi. Kode menepuk pundak Fairul. Bro, ini pertama kalinya kita naik gunung setinggi ini. Jangan tiba-tiba ngilang. Ya, Fairul tertawa. Santai bro, justru gua yang takut lu tiba-tiba hilang. Karena kebanyakan bijaksana. Jabar melirik ke atas. Serius deh. Katanya di gunung ini sering ada suara-suara aneh. Jangan-jangan ada yang nemenin kita naik. Hio mendengus. Udahlah, jangan mulai aneh-aneh. Yang penting kita nggak pisah. Nggak ngomong yang sompral dan fokus ke jalur. Ramang mengangguk pelan. Betul, gue juga pernah dengar cerita-cerita seram tentang Lawu. Tapi kalau kita jalan bareng, harusnya aman. Arga yang dari tadi diam, tiba-tiba berkata, tapi gimana kalau ada yang nggak pengen kita di sini? Mereka semua terdiam sejenak. Sebelum Zakir tiba-tiba tertawa keras. Hahaha, Arga, lu serius nanya gitu? Jangan buat suasana makin serem bro. Namun, entah kenapa, sejak awal langkah mereka terasa lebih berat. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, menyelimuti jalur pendakian dalam kesunyian yang mencurigakan. Misteri, kabut semakin tebal, membuat jarak pandang mereka terbatas. Langkah kaki terdengar menggema, seolah bukan hanya mereka yang berjalan di jalur itu. Fairul berhenti dan berbisik, serius deh, kok kayak ada yang ngikutin kita dari belakang? Kode menghela napas. Tenang. Itu cuma gema suara langkah kita sendiri. Ramang menelan ludah. Tapi kalau kita berhenti, harusnya suaranya ikut berhenti kan? Mereka pun berhenti berjalan. Tapi suara langkah itu masih terdengar. Zakir menoleh ke belakang dengan wajah panik. Woi, serius? Siapa yang masih jalan? Jabar mencoba tetap tenang. Mungkin ada pendaki lain di belakang kita. Rio mengangkat senter dan menyinarinya ke belakang. Kosong. Tidak ada siapapun. Arga berbisik pelan. Atau mungkin sesuatu yang lain. Tiba-tiba terdengar suara tertawa kecil dari kejauhan. Suara yang bukan milik mereka. Langkah tanpa wujud. Mereka berdiri mematung. Tidak ada yang berani berbicara setelah suara tawa tadi. Fairul menoleh ke Kode. Bro, kalau ini prank, gua nggak ketawa. Sumpah. Kode menggelek. Kalau ini prank, gua juga nggak ngerti siapa dalangnya. Jabar mencoba bercanda. Mungkin ini suara peri gunung yang nyari jodoh. Kalau gitu, gua siap. Rio langsung menyikut Jabar. Jangan ngaco. Ini serius. Zakir tertawa gugup. Hahaha. Iya, bercanda doang tapi... suara itu dari mana sih? Mereka menyorotkan senter ke segala arah. Namun, yang terlihat hanyalah pepohonan yang membisu dalam gelap. Ramang menelan ludah. Mungkin kita harus jalan terus saja. Jangan berhenti di sini terlalu lama. Arga mengangguk pelan. Iya, kita nggak tahu apa yang ngeliatin kita dari balik kabut ini. Mereka pun kembali berjalan. Tapi semakin mereka melangkah, semakin mereka sadar. Suara langkah tambahan itu masih ada. Dan kini lebih suara dari dalam hutan. Kode mencoba tetap berpikir logis. Mungkin itu cuma suara gema atau ada pendaki lain.
Rio mengangguk. Betul. Yang penting kita jangan panik dulu. Zakir tiba-tiba mencengkram lengan Ramang. Bro, gua dengar suara bisikan di kuping gua sendiri. Ramang langsung merinding. Apa katanya? Zakir menoleh dengan wajah pucat. Dia bilang, kalian sudah terlalu jauh. Jabar tertawa canggung. Hah, siapa tahu? Dia maksudnya kita udah kejauhan dari warung kali. Fairul memukul kepala Jabar. Woi, ini serius. Jangan bikin gua makin parno. Arga tiba-tiba berhenti berjalan dan menoleh ke belakang. Tunggu, kita bertujuh kan? Kode Mengger niat. Ya, terus Arga menelan ludah. Tapi kenapa gua ngerasa ada 8 bayangan di antara kita? Semua langsung merapat ke tengah jalur. Rio bersumpah dalam hati. Pendakian ini mulai terasa seperti kesalahan besar. Sosok ke-8. Mereka semua langsung saling menatap dengan ekspresi panik. Fairul menelan ludah. Tunggu, ada 8 bayangan. Lu yakin gak? Arga mengangguk pelan. Serius, gua tadi ngeliat bayangan tambahan pas senter kita nyorot ke tanah. Jabar mencoba tertawa. Hahaha, mungkin itu bayangan masa depan kita yang udah nyampe puncak. Rio langsung menoyor kepala Jabar. Jangan bercanda mulu, bego. Ini serius. Kode mencoba berpikir jernih. Oke, gini aja. Kita berhenti sebentar dan hitung ulang anggota kita. Mereka pun saling melihat satu persatu. 1, 2, 3. Sampai angka 7, mereka semua terdiam. Tidak ada orang ke-8. Ramang menarik napas lega. Lihat, kita cuma bertujuh. Lu mungkin cuma salah lihat. Gak, Zakir tertawa lega. Hahaha, iya, mungkin bayangan dari pohon kali. Namun, Arga tidak terlihat santai. Dia tetap memandang sekeliling dengan gelisah. Ya udah, ayo jalan lagi, kata Rio. Tapi pastikan kita nggak ada yang ketinggalan. Mereka pun kembali melangkah tanpa sadar bahwa ada satu bayangan yang tetap berdiri di tempat mereka tadi. Bisikan di antara kabut. Kabut semakin pekat, membuat pandangan mereka terbatas. Fairul mengeluh. Bro, gua nggak suka ini. Kayak ada yang ngawasin dari dalam kabut. Kode mengangguk. Sama, kayaknya kita harus tetap bareng-bareng dan jangan ada yang keluar jalur. Tiba-tiba, Jabar mendengar suara lirih di telinganya. Pulang. Sebelum terlambat, Jabar langsung melonjak kaget. Woi, siapa yang baru bisikin gua barusan? Rio mengernyit. Apa? Nggak ada yang ngomong, Bar. Jabar melihat ke teman-temannya satu persatu. Tidak ada yang terlihat bercanda. Zakir menelan ludah. Bar, lu dengger apa? Jabar mengusap wajahnya. Ada yang bisikin gue buat pulang. Sebelum terlambat. Fairul mencoba tertawa. Meskipun terdengar gugup. Hahaha. Mungkin itu suara hati lu yang kangen kasur. Namun, tiba-tiba Ramang berbisik. Gua juga dengar. Semua langsung membisu. Mereka kini tahu satu hal. Ada sesuatu yang benar-benar tidak ingin mereka berada di sini. Lentera di kegelapan. Mereka terus berjalan dengan langkah semakin berat. Kabut kian pekat, menelan suara dan cahaya. Zakir mengeluh. Bro, ini gelap banget. Kayak masa depan gua tanpa kerjaan. Fairul tertawa kecil. Hahaha, lu nggak sendiri, bro. Kita semua lagi nyari cahaya di dalam kabut kehidupan. Namun, tawa mereka terhenti saat sebuah cahaya kecil muncul dari kejauhan. Kode Mengger niat. Tunggu, itu apa? Rio menyipitkan mata. Kayak lentera. Tapi siapa yang bawa? Jabar menyikut Zakir. Lu yakin itu bukan lampu warung? Gua lapar, bro. Arga tiba-tiba menahan napas. Tunggu, itu nggak diem. Itu gerak. Mendekat. Ramang menelan ludah. Harusnya kita kabur. Atau kita sapa. Mereka semua saling pandang. Sebelum ada yang sempat memutuskan, cahaya itu mendekat lebih cepat. Bayangan tanpa wajah. Cahaya lentera itu semakin dekat. Memperlihatkan sosok di belakangnya. Rio mengangkat senter, mencoba melihat lebih jelas. Kode berbesek. Siapapun itu, semoga masih manusia. Tapi saat cahaya menyinari sosok itu, mereka semua membeku. Arga terbelalak. Bro, wajahnya kosong. Jabar menjerit. Astaga, gua kagak mau lihat. Gua kagak mau lihat. Fairul langsung menarik lengan Rio. Bro, kabur sekarang. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah mereka. Lalu, suara lirih keluar dari kegelapan. Kalian seharusnya tidak di sini. Lari
atau mati. Mereka semua langsung panik. Jabar menjerit, "Woi, ini bukan waktunya kaget doang. Kabur." Rio langsung menarik Arga yang masih terpaku ketakutan. "Jangan diam aja. Lari sekarang." Fairul berlari paling depan. "Gua nggak peduli nyasar. Yang penting jauh dari situ." Zakir yang biasanya suka ketawa, kini wajahnya pucat pasi. "Hahaha, gua nggak kuat ketawa lagi." Bero, Ramang menoleh ke belakang dan langsung menyesal. Sosok tanpa wajah itu masih berdiri di tempatnya. Tapi lentera di tangannya perlahan meredup. Kode berusaha berpikir jernih. "Kita harus tetap tenang dan cari tempat berlindung." Jabar menjerit lagi. "Bro, di gunung gak ada Indomaret buat net." Namun, sebelum mereka bisa mencari arah, kabut semakin menebal. Seketika, pandangan mereka menjadi putih total. Dan saat kabut mulai menipis, mereka menyadari sesuatu yang lebih buruk. Mereka sudah tidak di jalur pendakian lagi. Tempat yang salah. Mereka berdiri di tengah hutan yang asing. Tidak ada jalur pendakian. Tidak ada tanda-tanda pernah ada orang di sini sebelumnya. Rio mengusap wajahnya. "Sial, kita nyasar." Kode mencoba tetap tenang. "Oke, kita harus tetap bareng dan jangan panik." Jabar mendengus. "Lu gampang ngomong. Gua udah mau nangis nih." Fairul menggeleng. "Bro, gua yakin tadi kita lari lurus. Kok bisa sampai tempat begini?" Arga menelan ludah. "Mungkin kita nggak nyasar. Mungkin kita dibawa ke sini." Semua langsung menoleh ke Arga dengan wajah ngeri. Zakir tertawa canggung. "Hahaha. Arga, gua harap lu cuma ngebanyol." Ramang tiba-tiba berbisik. "Bro, gua dengar suara air." Mereka semua terdiam. Dari Keyohan terdengar suara aliran sungai. Rio langsung mengambil keputusan. "Kita ke sana." Sungai bisa jadi patokan jalan turun. Tanpa pikir panjang, mereka mengikuti suara air. Namun, semakin mereka berjalan, suara air itu semakin menjauh. Seakan-akan sungai itu bergerak menjauhi mereka. Jangan menyebut namanya. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya menemukan sebuah aliran sungai kecil. Jabar langsung mencuci muka. Astaga, akhirnya air beneran. Kode menatap sekeliling. "Tapi tempat ini aneh. Kayak nggak ada kehidupan lain di sini." Fairul mengangguk. "Iya, nggak ada suara jangkrik. Nggak ada burung. Sepi banget." Zakir tiba-tiba merinding. "Bro, gua pernah dengar kalau di hutan ada tempat yang terlalu sepi, artinya..." Ramang menutup mulut Zakir. "Why, jangan lanjutin. Takut beneran." Rio menatap Arga yang tampak gelisah. "Lu kenapa, Ga?" Arga menggigit bibirnya. "Gua ngerasa kita diawasin." Mereka semua langsung diam. Lalu, terdengar suara berbisik di telinga mereka. "Kalian menyebut nama yang salah." Bayangan di dalam air. Mereka langsung mundur dari sungai dengan wajah pucat. Jabar tercekat tadi itu. "Suara siapa?" Fairul menggeleng cepat. "Bukan suara gua. Itu pasti bukan suara gua." Kode menatap sungai dengan curiga. "Gua rasa kita harus cepat-cepat pergi dari sini." Rio mengangguk. "Iya, ayo." Namun, sebelum mereka bisa bergerak, Arga berbisik. "Lihat airnya." Mereka semua menoleh ke sungai. Refleksi mereka ada di sana. Tapi ada satu bayangan tambahan di antara mereka. Dan bayangan itu sedang tersenyum. Sesuatu mengikuti kita. Zakir menjerit. "Gua udah nggak kuat lagi." "BROOO." Fairul langsung menariknya menjauh. "Bro, kita harus kabur sekarang." Kode mengangguk. "Jangan lihat ke belakang. Jalan terus." Jabar menutup mata sambil berlari. "Guai lari sambil doa. Tolong ampuni. Dosa. Dosa guaya Allah." Mereka semua berlari menembus hutan tanpa arah yang jelas. Namun, semakin mereka berlari, semakin terasa bahwa sesuatu sedang mengikuti mereka. Langkah kaki tambahan, suara napas asing, dan suara tawa kecil di telinga mereka. "Hahaha, kalian mau pergi kemana?" Arga menghilang. Dalam kepanikan, mereka baru sadar satu hal yang lebih buruk. Rio menoleh ke belakang. "Tunggu, Arga mana?" Mereka semua terdiam. Jabar menjerit. "Astaga, dia hilang." Kode menggertakkan giginya. "Kita nggak boleh ninggalin dia. Kita harus cari." Mereka semua berusaha kembali ke jalur semula. Namun,
Hutan kini terasa semakin gelap dan kabut makin tebal. Ramang berbisik. Tadi dia masih di sebelah gua. Fairul menutup wajahnya. Sial, ini nggak mungkin. Dia nggak mungkin hilang gitu aja. Namun, Rio sadar akan satu hal. Mereka bisa mencari sekeras apapun. Tapi Arga sudah tidak ada di sana lagi. Dan mungkin tidak akan pernah ditemukan. Kembali tanpa Arga. Setelah berjam-jam mencari, mereka akhirnya menyerah. Zakir menangis. Gua nggak percaya. Arga beneran hilang. Rio menunduk dalam. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita harus turun dan lapor. Mereka akhirnya kembali ke jalur pendakian. Kali ini tanpa Arga. Saat mereka sampai di bawah dan menceritakan semuanya kepada penduduk setempat, seorang pria tua hanya menggeleng. Sudah banyak yang hilang di sana, nak. Gunung ini punya aturannya sendiri. Fairul tertegun. Jadi, Arga nggak akan bisa ditemukan. Pria tua itu hanya tersenyum kecil. Kalau gunung tidak mengizinkan, maka dia akan tetap tinggal di sana. Mereka semua terdiam. Dan sejak hari itu, tak ada yang tahu kemana Arga pergi. Hanya kabut di Gunung Lawu yang menyimpan jawabannya. Perjalanan mereka berakhir bukan dengan kemenangan, tetapi dengan kehilangan yang tak terungkapkan. Gunung Lawu, dengan segala misterinya, tetap menyimpan rahasia yang hanya bisa diketahui oleh mereka yang berani menantang batasannya. Sementara para pendaki yang tersisa kembali ke dunia mereka. Mereka membawa pulang sesuatu yang lebih berat daripada sekadar cerita. Ketakutan yang tak terucapkan. Dan kenangan tentang teman yang hilang di dalam kabut. Arga yang pernah berjalan bersama mereka kini menjadi bagian dari cerita yang akan terus dikenang. Seiring waktu, mereka mungkin akan kembali ke kehidupan mereka. Namun ingatan tentang apa yang terjadi di gunung itu takkan pernah hilang. Seperti kabut yang tak pernah benar-benar menghilang dari puncaknya. Mereka meninggalkan gunung dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dan mungkin itulah yang membuat misteri ini begitu kuat. Mungkin saja ada lebih banyak cerita yang tersembunyi di sana. Menunggu untuk diceritakan oleh orang berikutnya yang berani mendaki. Namun, satu hal yang pasti. Gunung Lawu tidak hanya menguji fisik pendaki, tetapi juga hati dan pikiran mereka. Dan di dalam kabutnya yang tebal, ada sesuatu yang akan tetap tinggal, sebuah kisah yang tak akan pernah terungkap sepenuhnya, namun terus menghantui siapapun yang mendengarnya.